Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mendiskusikan atau membahas mengenai hak kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan yang lahir dari hasil olah pikir intelektual manusia. Mana salah satu haki di sini yaitu tentang hak cipta. Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan apa yang dimaksud dengan hak cipta. Kalau menurutku sih hak cipta itu adalah hak eksklusif atau hak tetap yang harus ada di pencipta tersebut gitu loh. Jadi kayak kalau kita punya hak cipta jadi gak bisa diganggu gugat gitu. Terus kalau menurut kalian tentang hak cipta itu apa? Siapa tahu kalian punya pendapat beda atau misalnya mau ditambahin atau dibantah. Menurut aku pribadi hak cipta itu uh, uh, hak yang dimiliki seseorang, uh, hak yang dimiliki seseorang ketika memang dia memiliki sebuah karya. Kalau dari aku ya, hak cipta yaitu suatu intelektual tadi berawal dari ide dan gagasan hingga dibuatnya sebagai bentuk fisik sehingga itu menjadi karya, dan itu dijadikan hak cipta, diberikan pemerintah sebagai hak cipta itu, sebagaimana tidak ada lagi yang namanya plagiarisme ataupun yang namanya mencomot-comot karya orang. Jadi kita sudah mempunyai karya klaim kita sendiri tanpa harus ada digugat oleh orang lain gitu. Jadi menurut saya itu sih pandangan Aki tadi. Jadi di sini kita lanjut itu mengenai ekspresi budaya tradisional. Kalau dari pandanganku sendiri, ekspresi budaya tradisional itu kan kita nggak bisa, namanya budaya nggak bisa terlepas dari masyarakat. Jadi menurutku ekspresi budaya tradisional itu dimana cara suatu masyarakat mengekspresikan diri mereka, dan itu menjadi ciri khas dari suatu masyarakat itu. Kalau dari saya mungkin sama sih kayak Acang. Kalau ekspresi budaya tradisional itu umumnya merujuk kepada warisan budaya oleh suatu kebudayaan di daerah tertentu. Benda mungkin tak benda. Benda maupun tak benda. Jadi saya boleh tambahkan, jadi ekspresi budaya tradisional itu baik yang disampaikan sama teman saya Ade maupun VB ini sebuah warisan leluhur. Jadi warisan leluhur tradisional yang dimana itu hasil dari olah pikir manusia, dari kebiasaan mereka maupun kreativitas masyarakatnya. Mungkin seperti itu. Minta tanggapan dari teman-teman aja sih, karena kita hak cipta tentang apa tadi, ekspresi budaya tradisional. Jadi menurut teman-teman itu sendiri, ini kan suatu budaya, misalkan ini suatu budaya terus dihakikan, jadi pemilik pemegang hakinya itu siapa? Tanggapannya. Kalau menurutku sih sebenarnya harusnya pemilik pencipta tersebut ya, individu aja orang itu. Cuman kalau sayangnya hak cipta budaya ini kan memang kebudayaannya harus ada orangnya, dimana kalau nggak ada orangnya nggak mungkin ada budaya kan. Nah, tapi menurutku kalau misalnya orang itu mau untuk diklaim, kalau nggak apa-apa kasih tahu aja kalau ini memang hak budaya memang komunal gitu loh, nggak individu. Tapi kalau misalnya pencipta itu nggak mau ya kita nggak bisa untuk bilang kalau misalnya ya ini punya budaya gitu, walaupun pencipta itu nggak mau. Yang lain mungkin Rian atau Bang Gideon mungkin. Ya, mungkin saya menanggapi sedikit yang dikatakan oleh Acang. Memang ini kan dia tidak bisa diklaim secara individu karena dia patokannya masyarakat. Jadi kayak tadi nih ada di pasal 38 UU HC 2014, hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.
Jadi memang sengaja negara juga melindungi hak cipta. Misalnya salah satu contoh fenomena yang pernah kita lihat, di mana Malaysia pernah mengklaim bahwa banyak loh, misalnya kayak batik. Nah itu salah contoh, itu pernah sangat fenomenal sekali. Bahwa batik itu mereka mengklaim hak ciptanya dari Malaysia. Padahal begitu jelasnya itu budaya dari Indonesia. Dan itu juga ada hak ciptanya didirikan oleh negara. Seperti, ya itu salah contohnya batik. Rendang pun ada juga, masih banyak fenomena lain. Dan itu memang kalau dia berangkat dari masyarakat kolektifan, ya mungkin negara sih yang apa sih namanya, yang memegang penuh atas haki. Itu saja sih. Jadi yang ditanyakan Ade tadi itu sudah terjawab ya. Yang dimana ekspresi budaya tradisional ini termuat dalam pasal 28 tahun 2014. Termuat dalam pasal 38 ayat 1 dan 2. Oke. Ya mungkin ada nggak sih dari teman-teman yang tahu tentang kesenian atau misalnya kayak budaya apa sih yang bisa diklaim sama orang luar? Mungkin dari nggak usah, contohnya mungkin nggak usah dari Indonesia, mungkin ada dari negara lain atau dari daerah lain mungkin. Dengarnya sih kayak Malaysia pernah ngeklaim Reok Ponorogo atau enggak, aku kurang tahu itu kasusnya gimana, tapi aku baca artikel dari VB waktu itu, dia ngasih tentang Reok Ponorogo yang diklaim sama Malaysia. Tapi setelah aku baca kayaknya mungkin itu bukan diklaim kali ya, semacam kayak dikasih tahu kalau Reok Ponorogo ini dari Indonesia dan hanya ditampilkan aja. Cuman aku juga kurang paham itu bener apa gosipnya atau enggak gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu tentang Reok Ponorogo yang diklaim sama Malaysia mungkin. Oh iya, saya izin menanggapi dari Ruth. Itu ada artikel yang saya baca juga, itu Malaysia memang pernah mengklaim secara sepihak Reok Ponorogo. Dan itu memang diklaim sama Malaysia. Dan itu dibuktikan mereka menampilkan itu di channel-channel TV mereka, di warisan budaya mereka. Jadi Reok Ponorogo itu mereka mengklaim secara sepihak. Jadi itulah apa gunanya tadi undang-undang itu tadi. Seperti yang kita tahu kan, budaya Indonesia itu ada beragam banyak. Nah, saking banyaknya ini ada yang belum didaftarkan di pemerintah. Jadi ketika belum didaftarkan seperti itu, ada yang mengklaim secara sepihak. Indonesia mau membantah itu tidak bisa. Karena apa? Karena belum didaftarkan. Seperti itu kalau menurut saya. Ada yang tebang. Berarti jatuhnya hak cipta kebudayaan, hak cipta ekspresi budaya tradisional nih jatuhnya masuk ke dalam WWTB ya, warisan budaya tak benda maupun benda gitu. Kayak misalkan ada suatu masyarakat yang budaya kematiannya itu harus membuat patung atau segalanya, terus tiba-tiba mereka pindah tempat tinggal, tapi mereka tetap melakukan kebudayaan itu untuk melestarikan kebudayaan mereka yang mereka bawa ke situ. Jadi itu jatuhnya misalkan dia pindah ke negara lain, misalkan belum tercatat di WWTB tadi, itu bisa diklaim oleh negara tersebut karena itu dilakukan di situ sebagai kebudayaan mereka, atau ini punya kami loh dari sini, dari Indonesia gitu. Gimana tanggapan? Saya sedikit menanggapi tentang peristiwa yang Acang kasih tahu ya. Mungkin dari lingkungan masyarakatnya kita, kalau kita lihat tadi dari Reok tadi, karena telah dilaporkan rupanya Reok itu belum diterbitkan hak ciptanya oleh negara, sehingga masih dalam perbincangan pada saat itu kan. Mungkin satu sisi bisa dibenarkan karena sangat kuat sekali jejak digitalnya dari Reok yang ada di Jawa. Masih banyak lagi jejak yang bisa kita lihat dari mungkin TV nasional, koran,
dan masih banyak lagi bisa dilihat dari perkembangannya pun sehingga sampai saat ini masih saja begitu drastis di Nusantara ini. Dan itu kan menunjukkan bahwa itu masih dalam bentuk tradisional Indonesia sih menurut saya sih. Kalau saya jejaknya masih jelas kok. Walaupun dia memang jejaknya masih abu-abu, mungkin kita masih bertanya-tanya. Ini kita bahkan seluruh Nusantara pun tahu gitu. Karena begitu kasihnya begitu masifnya orang Jawa itu melakukan tradisinya di berbagai tempat dimanapun mereka mengungsi, mereka akan melakukan reok itu. Lagian juga udah hampir beberapa negara mungkin juga ada yang tahu tentang tradisi di Jawa, makanya banyak yang ngeklaim dan belum ada yang tahu juga itu sebenarnya benar punya Indonesia atau bukan gitu loh. Nah, makanya itu tadi diperlukannya perlindungan hukum yang dimana termuat dalam pasal 38 sama pasal 39. Oke. Mungkin ada lagi yang mau Tapi kalau izin tanya, kalau hukumnya itu berlaku di negara kita, soalnya kan ini tercatat di negara kita sebagai hak kekayaan intelektual punya kebudayaan yang ada di negara Indonesia. Terus mereka mengklaim, sedangkan undang-undang yang berlaku itu undang-undang yang ada di Indonesia itu nggak berlaku di negara mereka. Jadi turut andilnya hak cipta yang secara internasional gitu, yang dilindungi oleh benar-benar dunia secara internasional, itu gimana menurut teman-teman, kayak gimana ya? Iya, karena itu kan cuma undang-undang itu berlaku di negara kita, sedangkan di luar negara kita udah enggak. Beda peraturan di negara mereka. Oh, beda peraturan negara mereka sama negara kita. Itu tanggapannya gimana? Karena kan catatannya ada di negara kita. Oh iya, Apa kita harus daftar ke yang internasional lagi? Internasional dulu baru diklaim bisa di hak ciptanya bisa dipaten. Ya, betul pertanyaannya, Dek. Jadi apakah bisa diklaim seperti itu di negara kita? Negara Negara seberang. Nah, oke. Saya izin menanggapi. Di situ kan ada yang dinamakan WIPO. Jadi WIPO itu World Intellectual. Jadi di situ ada tentang ekspresi budaya tradisional. Jadi itu bisa didaftarkan di sana. Sehingga kalau misalnya Indonesia mendaftarkan ekspresi budaya tradisionalnya ke WIPO, itu bisa diklaim itu milik Indonesia. Mungkin yang kita sampai di WIPO itu udah terjawab, kayak oh kita harus daftarin ke sini nih, Indonesianya harus daftarin ke sini, supaya nggak cuma Indonesia yang punya klaim bahwa itu punya kita harus daftarkan ke WIPO tadi kan, supaya secara internasional tahu bahwa itu punya Indonesia gitu. Mungkin kalau dari aku, apa yang menjadi pertanyaan di pikiranku terjawab sih. Mungkin dari teman-teman yang lain atau udah cukup mungkin. Di sini saya ada tambahan ini. Nih saya ada baca artikel tadi di mengenai hak cipta itu sendiri ada hambatannya. Yang dimana di hak cipta itu ada kepemilikan individual dan ada prinsip originalitas. Yang dimana kepemilikan individual itu dia adalah secara individual atau secara eksklusif lah, milik pribadi seperti itu. Dan di situ ada juga, mungkin saya mau minta tanggapan dari teman-teman mengenai kepemilikan individual itu nanti sama prinsip originalitasnya. Nah, yang kedua di sini ada prinsip originalitas, yang dimana yang dimaksud originalitas di sini itu karya asli yang dilindungi hak cipta, yang hanya dilindungi. Sedangkan yang kita tahu kan banyak karya-karya atau budaya-budaya yang diadopsi misalnya dari luar negeri kan, diadopsi ke Indonesia. Bagaimana tanggapan teman-teman semua? Itu. mungkin PB atau Nurul bisa Gideon mungkin. Mau? Boleh deh. Kalau dari aku sih nanggapinnya kayak bukan adopsi sih menurutku, lebih ke akulturasi kayak keroncong kan, kayak keroncong itu kan dari kebudayaan Fado dibawa Portugis ke Indonesia, lalu lahirlah kebudayaan baru itu keroncong. Menurutku itu terjadi sebelum adanya
undang-undang tentang hak cipta ini kan sebelum adanya klaim-klaim itu. Jadi menurutku apa akulturasi itu sah-sah aja selama kita tidak mengklaim budaya orang. Menurutku sih kalau secara individualisme ini perorangan atau negara ya. Kalau perorangan kan karya yang kita buat gitu, tuh cipta secara personal. Tapi kalau yang kayak tadi itu akulturasi jatuhnya nggak masalah, yang penting kita nggak ngeklaim punya orang gitu. Mungkin saya terjawab sih dari prinsip originalitasnya itu sendiri. Jadi yang dimaksud Ade tadi sah-sah aja. Yang penting tidak mengklaim bahwa itu catatan kebudayaan kita. sejarahnya masih ada gitu. Masih ada. Ini gabungan antara ini dan ini gitu. Oke. Kalau positifnya pasti banyak. Positifnya itu budaya kita terjaga, nggak bisa diklaim orang lain kayak yang biasa terjadi negara sebelah suka ngeklaim. Tapi ada juga satu kebudayaan yang aku rasa sulit, kayak sape contohnya. Sape ini kan ada di Kalimantan, sedangkan Kalimantan di Pulau Kalimantan ini bersebelahan dengan Sarawak, Malaysia. Nah mereka juga punya kebudayaan sape. Jadi itu kita mau ngeklaim punya kita bisa, mereka mau ngeklaim punya mereka juga bisa. Jadi apa ya? Jadi timpang sih menurutku. Ada nggak perbedaan sampai di sini atau sampai di mana? Mungkin dari sub etnisnya aja sih, kayak misalkan mereka itu Apokayan atau apa gitu. Mungkin cara permainannya aja. Jenis HP-nya masih sama. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua. Diskusi kita pada hari ini telah selesai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan teman-teman semua kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam budaya. Salam budaya.